Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi dan Ukti yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan keberkahan ilmu untuk kita hari ini. Amin. Materi pokok dalam pembelajaran hari ini yang pertama, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Yang ketiga, menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Yang keempat, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya kita akan bahas yang pertama di lingkungan rumah. Contohnya adalah rajin membantu orang tua. Yang kedua, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang ketiga, saling menghormati antar anggota keluarga. Contoh lain di lingkungan sekolah, yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Contoh penerapan makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Antara lain, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Rasulullah suri teladan kita memberikan contoh ya buat kita untuk bisa memuliakan tetangga. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya hendaknya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk tarian tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Kita akan membahas tentang tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Ini adalah contoh tari tunggal. Kemudian tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Untuk contoh tari berpasangan ada tari serabang 12, tari payung, ya. Ini juga termasuk contoh tari berpasangan. Selanjutnya, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Contoh dari tari berkelompok, ini ada tari piring, ada tari lego-lego. Ya, Ahi dan Ukti, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang informasi penting. Ya, sekarang kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dalam sebuah teks sejarah.
Ya, setiap teks memiliki informasi penting tentunya ya. Informasi tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita singkat pas waktu itu apa ya, Ahi dan Uti? Ya, kita singkat aspeknya namanya adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, antara lain. Saya memberikan 2 contoh ya, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang. Contoh yang lainnya, membantu tetangga yang kesusahan. Ya, berikut manfaat penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah akan cepat selesai. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Oke, Ahi dan Uhti, untuk pembelajaran 5 dan 6 hari ini Ustadzah cukupkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.